Baik, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak Ibu CGP hebat? Sehat Bapak Ibu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat luar biasa. Nah, kalau kemarin kita sudah melaksanakan sesi rukol pada siang hari sampai sore. Hari ini di kelas Bapak Ibu kebagian sesi rukol untuk malam hari ya Bapak Ibu. Kita tuker ya dengan kelas sebelumnya. Bagaimana Bapak Ibu persiapannya? Alhamdulillah Pak, sangat siap untuk persiapannya untuk hari ini. Sangat siap. Baik. Baik Bapak Ibu, saya mohon izin share-nya ya. Bapak Ibu apabila ada keperluan dan lain sebagainya boleh untuk off-cam, tapi apabila tidak ada saya persilakan untuk kameranya aktif ya. Baik Bapak Ibu, tidak terasa kita sudah sampai pada ruang kolaborasi pada modul 1.4 yaitu budaya positif untuk sesi 2 forum diskusi. Nah Bapak Ibu, saya ada sebuah pantun nih untuk Bapak Ibu untuk di awal perjumpaan kita pada malam hari ini. Pohon mangga buahnya lebat, minum kopi selagi hangat. Cakep. Salam dan bahagia Bapak Ibu CGP hebat. Mari sambut ruang kolaborasi dengan penuh semangat. Nah, semangat ya Bapak Ibu. Semangat Bapak. Nah Bapak Ibu, karena hari ini Bapak Ibu sudah masuk room dengan ini ya, tepat waktu. Beri aplaus untuk Bapak Ibu semuanya yang sudah tepat waktu. Nah, Bapak Ibu, saya bacakan untuk identitas modul kita pada hari ini. Kita pada ini ya, paket modul yang pertama, yaitu masih pada paradigma dan visi guru penggerak dengan modul 1.4, yaitu budaya positif. Nah, sesi pembelajaran kita pada hari ini yaitu sesi 2 presentasi kelompok. Jumlah jam pelajarannya yaitu 3 JP. Bapak Ibu, apa kompetensi yang dituju ketika Bapak Ibu sudah selesai pada modul ini, yaitu yang pertama, Bapak Ibu memahami pentingnya mengetahui kebutuhan belajar dan lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu di lingkungan sekolah agar dapat meningkatkan kompetensinya secara aman dan nyaman. Maaf Pak, slide-nya belum jalan. Oh, belum jalan? Ya. Bentar, saya izin dulu untuk stop sharing-nya ya. Saya siap. ulangi lagi. Memang kadang-kadang kendala sinyal ya Bapak Ibu. Bentar. Saya share ulang. Nah. Bagaimana? Sudah muncul Bapak Ibu? Sampun Pak. Sudah. Nah, saya ulangi kembali ya Bapak Ibu, untuk lulusan yang 7 di sini, CGP mampu menggerakkan komunitas sekolah untuk bersama-sama mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan universal. Lalu, capaian modulnya apa? Secara umum di sini capaian modulnya ada 3, dan capaian khusus pada modul ini ada 4. Nah, kita mulai untuk capaian modul yang pertama secara umum. Di sini CGP mampu memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Sampai nanti pada capaian modul khusus di situ CGP mampu menganalisis secara reflektif dan kritis penerapan budaya positif di sekolah dan mengembangkan sesuai dengan kebutuhan sosial dan murid. Nah, baik Bapak Ibu, ini agenda kita pada hari ini.
Tadi kita sudah pembukaan ya. Setelah ini nanti ada presentasi kelompok, tanya jawab penguatan, dan penutup. Saya minta tolong sebelum kegiatan kita presentasi dimulai supaya lancar, ada yang bisa memimpin doa, Bapak Ibu? Saya, Pak Eko. Oke, minta tolong Pak Febri dipimpin doa. Siap. Terima kasih waktunya, Pak Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita akan memulai diskusi kelompok, tapi sebelum kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih Pak Febri. Nah, untuk menyemangati kita supaya presentasi kita nanti penuh semangat, saya minta tolong ada yang bisa ice breaking. Ya Pak. Bisa, oke. Silakan Bu Eni. Ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Baik. Ya. Kita senam dulu ya sebelum memulai kegiatan ini karena rasanya badan udah pegel-pegel ini ya teman-teman ya. Nah, nanti senamnya yang ringan-ringan aja, kita kaitkan dengan momen yang dekat dengan Lebaran Kurban ini ya. Nanti kalau saya nyanyi, kalau sudah sampai di kata Mekah, kita toleh atau goyangkan kepala ke kiri 3 kali ya, kalau sampai pada kata Mekah. Nanti kalau pada sampai Ka'bah, kita goyang kepala ke kanan 3 kali ya. Kemudian kalau sudah sampai di baca talbiyah, kita putar kepala ke belakang 3 kali. Dan kalau sampai pada kata Arafah, kita tundukkan kepala 3 kali. Sampai di sini bisa diterima Bapak Ibu? Ya, bisa. Ya, kita praktekkan ya. Oke. Mari Bapak Ibu kita ikuti. Ini. Ya, saya mau ke Mekah, berkeliling-keliling Ka'bah sambil baca talbiyah dan wukuf di Arafah. Nih, sekarang lempar ke tangannya ya, melempar batu ya. Lalu melempar jumroh, pulau wusta Aqobah. Terus ya, sa'i di wukuf dan marwah. Bisa diulangi atau cukup Pak Eka? Baik, terima kasih Bu Eni. Nah, semoga Bapak Ibu ice breaking dari Bu Eni ini kita semakin semangat untuk kegiatan berikutnya yaitu presentasi kelompok. Nah, Bapak Ibu, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada kegiatan Rukol kedua pada hari ini yaitu Bapak Ibu CGP dapat mendemonstrasikan pemahamannya mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif dengan membentuk komunitas praktisi dengan CGP lainnya. Nah, Bapak Ibu, ini saya tampilkan skenario pembelajaran. Mohon maaf Bapak Ibu, nanti apabila slide-nya tidak jalan, saya diberitahu ya. Ya, ini sudah nggak jalan lagi ya. Di sini ada 4 ya, harusnya ada 4 sesi, pembukaan, presentasi kelompok, tanya jawab dan penguatan, dan ditutup dengan doa nantinya. Masing-masing sudah ada durasinya. Mari Bapak Ibu supaya kegiatan Rukol pada hari ini berjalan lancar. Jadi untuk durasi nanti saya mohon supaya tepat waktu sehingga nanti Bapak Ibu tidak kemalaman ya untuk menyelesaikan kegiatan Rukol pada hari ini. Nah, Bapak Ibu, ini kesepakatan belajar kita. Yang pertama, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Yang kedua, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Dan yang ketiga, jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan. Yang keempat, berpendapat setelah dipersilahkan. Yang kelima, berpartisipasi penuh. Dan yang keenam, mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira. Baik, Bapak Ibu, apakah dari kesepakatan ini ada yang mau ditambahkan? Cukup, Pak. Cukup, Pak. Oke, terima kasih. Nah, Bapak Ibu, kita sekarang
ke sesi presentasi kelompok. Pada kegiatan rukol pertama pada hari sebelumnya, Bapak Ibu sudah mendiskusikan ada 4 kasus yang Bapak Ibu bisa diskusikan terkait dengan budaya positif. Nah, lalu presentasi nanti seperti apa? Nantinya Bapak Ibu masing-masing kelompok memiliki waktu maksimal 20 menit untuk presentasi. Jadi Bapak Ibu nanti gunakan waktu 20 menit ini sebaik-baiknya karena maksimal 20 menit kalau bisa dimaksimalkan. Yang kedua, selama presentasi share screen bahan presentasinya. Jadi nanti setiap kelompok yang presentasi mohon untuk bahan presentasinya di share screen ya. Yang ketiga, ketika ada yang presentasi, Bapak Ibu yang lainnya sebagai peserta wajib mendengarkan dengan seksama. Dan yang keempat, setelah presentasi Bapak Ibu di sini nantinya peserta yang lain dipersilahkan untuk memberikan umpan balik konstruktif selama 10 menit. Jadi nanti Bapak Ibu silahkan selama 10 menit gunakan waktunya sebaik-baiknya untuk memberikan umpan balik kepada kelompok yang mempresentasikan hasil diskusinya. Dan yang kelima, umpan balik yang diberikan berdasarkan beberapa pertanyaan. Apa saja pertanyaannya? Yang pertama adalah hal yang paling menarik yang ditemukan. Yang kedua, hal yang paling ingin diketahui lebih lanjut. Dan yang ketiga adalah peran guru dalam membuat budaya positif di kelas. Baik Bapak Ibu, silakan dari kelompoknya. Ada yang mau presentasi? Saya Pak Eko. Oke, Pak Febri. Kelompok 3 dulu nggih. Pak Febri mau share screen di sini? Oke, siap Pak. Oke, saya stop dulu ya. Silakan share screen Pak Febri. Oke. Nah, terlihat ya, Pak? Sudah. Oke. Kami akan menanggapi dari kami mendapat tugas di kasus 3, nggih. Saya bacakan dulu kasusnya. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar, coba jawab pertanyaan nomor 3, maju ke depan dan kerjakan jawaban tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan. Dan sesampai di depan papan tulis pun, Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah sering kali terjadi pada Fajar. Seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh dan nilainya pun tidak terlalu baik untuk bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Dani, Fajar hanya menjawab, tidak tahu Bu. Ibu Dani pun menjawab lirih, gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek mengajarkan kamu. Tidak kasihan sama ibu. Dan Fajar pun dia membisu. Yang menjadi pokok bahasannya adalah posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatan kepada Fajar. Yang kedua adalah membaca sikap Fajar. Kira-kira kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh Fajar. Yang ketiga, bagaimana Ibu Dani mengambil posisi pemantau. Apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya. Pertanyaan seperti apa yang akan diajukan, jelaskan. Selanjutnya apabila ada kepala sekolah di sekolah Fajar dan mengatakan hal ini, bagaimana tindakan lanjut Anda? Itu Pak Eko yang hasil dari kelompok kami. Waktu saya kembalikan kepada jenengan. Terima kasih. Terima kasih Pak Febri. Mohon untuk masih share screen ya Pak Febri. Jadi siap. Kelompok yang lainnya silakan memberikan umpan balik
terhadap presentasi yang dilakukan oleh Pak Febri. Nah, seperti yang sudah saya tadi sampaikan di awal, umpan balik diarahkan pada sebetulnya hal apa yang menarik yang bisa ditemukan di sini, pada kasus ini ya maksudnya, lalu hal yang paling ingin diketahui lebih lanjut dari penyelesaian kasus ini, dan peran guru dalam membuat budaya positif di kelas. Nah, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Febri, ada kasus 3 ya yang diambil, yaitu Bu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis, namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran. Nah, kira-kira Bapak Ibu, ada yang bisa memberikan umpan balik dari presentasi Pak Febri di sini supaya kita bisa diskusikan? Silakan. Boleh raise hand. Ini sepertinya ada yang raise hand ini. Oh iya, Bu Eni, silakan memberikan umpan balik. Ya, terima kasih. Kalau saya melihat kasus di atas dan tindakan yang dilakukan oleh Pak Lukman, kayaknya Pak Lukman bertindak sebagai posisi ini ya Pak, penghukum kah? Betul begitu? Teman-teman yang lain? Lalu? Oke, terima kasih Bu Eni. Jadi Bu Eni tadi memberikan umpan balik, ya ini Fajar karena di sini bersifat malas-malasan ya, sehingga diminta oleh gurunya untuk maju ke depan. Nah, maju ke depan di sini sampai di depan papan tulis di sini Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Nah, baik, terima kasih Bu Eni untuk umpan baliknya. Baik Bapak Ibu, saya izin mohon share screen-nya ya untuk selanjutnya. Siap. Nah, saya share screen dulu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, tidak terasa ada 4 kasus tadi yang sudah dipresentasikan oleh rekan-rekan CGP dan sudah diberikan umpan balik oleh rekan-rekan CGP yang lainnya. Nah, Bapak Ibu, adakah dari Bapak Ibu di sini yang merasa bahwa pada modul 1.4 ini budaya positif yang masih belum memahami materi atau beberapa materi yang ada di dalam modul ini? Silakan Bapak Ibu raise hand. Silakan. Oh iya, Pak Febri. Oke. Silakan tanyakan Pak Febri, mana yang belum dipahami? Itu Pak, saya ini ada apa namanya, nggak menyimpang gitu dari yang tadi. Tapi saya mohon mungkin kesepakatan gitu ya. Hal yang ingin saya menarik tentang budaya positif itu loh Pak. Sebenarnya kan kasus di lembaga kami kita temukan dengan lembaga yang saya tempati itu masih banyak guru yang menghukum. Mungkin dari sini kita bisa sharing atau dengan punya pengalaman loh Pak, bagaimana untuk menerapkan itu. Monggo. Baik. Pak Febri, terima kasih di sini. Pak Febri di sini menanyakan budaya beberapa lembaga sekolah dilakukan. Ada di sini Bapak Ibu yang berpendapat. Oke, silakan Bu Eni. Bu Mami Pak yang angkat tangan. Mohon maaf, silakan Bu Mami. Di sini Pak Febri masih kurang paham terkait dengan budaya positif yang dikaitkan dengan hukuman yang masih ada atau masih dilakukan di beberapa sekolah. Ya. Bagaimana Bu Mami? Terima kasih Pak Eko. Jadi saya menanggapi dari Pak Febri tadi, memang paradigma itu harus kita rubah Pak ya, tetapi merubahnya itu juga tidak semudah kita membalikan tangan. Jadi kita mulai dari hal yang terkecil, yaitu dari diri gurunya sendiri. Jadi guru tidak menerapkan tentang hukuman itu
Jadi kita terapkan ke anak-anak bahwa disiplin positif itu dari kemauan dan dari hatinya masing-masing, sehingga bisa menjadi kebiasaan dan itu bisa bertahan di waktu yang lama. Itu Pak menurut saya. Iya, terima kasih Bu Mami. Jadi Bu Mami tadi dimulai dari hal-hal yang terkecil. Baik Bapak Ibu, sebelum kita tutup, saya akan memberikan penguatan ya Bapak Ibu. Kenapa kita sering menjumpai anak-anak kita, siswa-siswa kita masih saja melakukan beberapa hal-hal yang di luar yang seharusnya mereka lakukan. Perlu kita ketahui Bapak Ibu, anak-anak kita itu mempunyai kebutuhan hidup yang berbeda-beda. Ada kebutuhan dasar yang berbeda-beda. Maka sebagai seorang guru, kita harus memahami kebutuhan dasar anak-anak tersebut. Sehingga ketika kita sudah memahami kebutuhan dasar dari anak-anak tersebut, maka kita bisa memposisikan diri sebagai 5 posisi guru kontrol tadi ya. Ada yang mulai dari manajer, ada yang pengamat, ada yang membuat rasa bersalah. Nah, jadi kita bisa mengetahui posisi kita di mana, karena dengan anak-anak bertindak tersebut yang sesuai dengan kebutuhannya, kita mengetahui tentang latar belakang apa yang mereka lakukan. Sehingga ketika kita sudah mengetahui latar belakang dari apa yang mereka lakukan, kita bisa menempatkan diri pada posisi yang mana. Nah, ini ya berkebalikan dengan ilusi kontrol yang dilakukan oleh guru. Seolah-olah ini kan guru bisa mengontrol siswanya, padahal sebetulnya tidak. Nah, itu saja Bapak Ibu penguatannya. Nah, di sini tadi ada hal-hal yang terkait dengan diskusikan sudah ditanyakan, materi yang dipahami juga sudah ditanyakan, penguatan juga sudah saya berikan. Baik Bapak Ibu, sebelum kita penutup, Bapak Ibu saya ingatkan bahwa tahapan belajar berikutnya yaitu Bapak Ibu pada sesi demonstrasi kontekstual di sini, Bapak Ibu silakan melaksanakan praktik segitiga restitusi terhadap satu murid di sekolah Bapak Ibu dengan ketentuan berikut ya Bapak Ibu. Buatlah skenario lengkap untuk melaksanakan praktik segitiga restitusi terhadap 2 kasus mengenai murid yang melanggar peraturan sekolah. Yang kedua, ajaklah salah satu murid di situ untuk melakukan praktik segitiga restitusi. Lakukan praktik segitiga restitusi, minta tanggapan murid Anda mengenai perasaan mereka ketika Anda sudah melaksanakan praktik segitiga restitusi. Dan ini yang paling utama ya Bapak Ibu yang harus diperhatikan, rekamlah praktik segitiga restitusi sesuai dengan skenario yang telah diserta tanggapan dari murid Anda dalam bentuk video ya Pak Febri. Oke, siap Pak. Oh ya. Unggah video praktik segitiga restitusi ke kanal YouTube Bapak Ibu atau mungkin di Google Drive-nya juga boleh dan sematkan pada tautan pada LMS. Perhatikan rubrik penilaian untuk mendemonstrasikan kontekstual yang sudah disediakan di bawah. Nanti akan saya tampilkan ya Bapak Ibu. Bapak Ibu perlu diingat di sini ada due date-nya. Jadi silakan Bapak Ibu mengerjakan tugas tersebut dan menguploadnya sesuai dengan jangka waktu yang sudah ditentukan. Karena seperti biasa, kalau jangka waktunya Bapak Ibu sudah habis, Bapak Ibu tidak akan bisa untuk mengunggah tugas tersebut. Dari sini ada yang ditanyakan Bapak Ibu terkait dengan demonstrasi kontekstual. Pak, saya Pak. Ya, silakan Pak Febri. Yang saya ingin tanya, itu untuk durasinya berapa nih Pak tadi? Nah, di sini durasinya Bapak Ibu jangan terlalu lama karena di sini hanya praktik segitiga restitusi. Biasanya Bapak Ibu itu kalau hanya praktik, kalau praktik sebetulnya ya, itu 10 sampai 20 menit itu sudah lama. Maksudnya di sini jangan sampai melebihi 20 menit. Bisa-bisa anaknya teler nantinya ya. Jadi gunakan bahasa yang efektif, nantinya bahasa yang efektif juga nantinya langkah-langkah yang efektif sehingga tidak terlalu lama dalam praktik segitiga restitusi ini. Begitu ya Pak Febri? Siap Pak, terima kasih banyak. Siapa lagi yang bertanya? Silakan. Tidak ada?
Baik Bapak Ibu, silakan ditutup doa. Ada yang bisa membantu doa di sini? Doa penutup? Saya Pak, saya aja. Oke, silakan Pak Febri. Ya, terima kasih Pak Eko untuk mengakhiri sesi kita sore hari ini. Alhamdulillah sudah selesai dengan baik. Mari kita berdoa sesuai dengan agama kita. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih Pak Eko. Baik, Bapak Ibu, untuk dokumentasi boleh minta tolong untuk difoto, di screenshot ya, difoto. Iya. Nah, gayanya apa Bapak Ibu? Kita gaya cherry bell lagi ya. Oke. Nah, ya. Silakan Bu Mami. Cibi-cibi. Cibi-cibi. 3, 2, 1. Oke. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu CGP hebat. Sekian dari saya. Sampai jumpa Bapak Ibu pada kegiatan rukol kita berikutnya. Semoga kita dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti kegiatan program guru penggerak ini sampai nanti di akhir modul. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.